Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dalam ibadah streaming Categorical Ministry, yaitu ibadah streaming pemahaman Alkitab atau ibadah streaming PA. Kali ini saya ingin membahas mengenai satu topik yang harus kita pelajari bersama-sama, kita gali secara bersama-sama, yaitu mengenai komitmen. Tetapi sebelumnya mari kita buka lebih dahulu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh berjumpa lagi dalam acara Categorical Ministry, yaitu ibadah streaming PA Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin ibadah streaming PA ini dari permulaan sampai pada akhirnya, supaya kami semua yang mendengar boleh mengerti tentang setiap pokok bahasan yang kami pelajari secara bersama-sama ini. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Kalau ada iblis yang mengganggu jalannya ibadah streaming PA ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan semuanya. Hancurkan setiap pekerjaan iblis. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai membahas secara mendalam tentang komitmen. Komitmen merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam kepemimpinan atau leadership. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki komitmen itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk memimpin, orang-orang yang tidak akan berhasil dalam hidupnya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan komitmen itu. Nah, kalau kita mencoba mencari makna dari komitmen dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang yang berkomitmen itu orang yang sudah terikat, tidak bisa lari sesuai dengan komitmennya. Kalau dia komitmen melakukan sesuatu, dia akan terikat untuk melakukan itu. Ya, itu adalah arti komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Nah, saya mencoba juga mencari dalam sumber yang lain, paling tidak untuk sebagai pembanding. Menurut Cambridge Dictionary, di situ dikatakan bahwa komitmen adalah kemauan untuk memberi waktu dan energi Anda kepada sesuatu yang Anda percayai, atau janji atau keputusan tegas untuk melakukan sesuatu. Jadi Cambridge Dictionary memberikan dua hal mengenai komitmen. Yang pertama adalah kemauan untuk memberikan waktu dan energi Anda kepada sesuatu yang Anda percayai. Kemudian yang kedua, janji atau keputusan tegas untuk melakukan sesuatu. Nah, perhatikan dalam definisi yang pertama dari Cambridge Dictionary, untuk bisa berkomitmen, yang pertama harus ada kemauan untuk memberikan waktu dan energi. Jadi ketika saudara menjadi orang yang berkomitmen, saudara pasti mau memberikan waktu saudara dan tenaga saudara. Tapi tidak sembarang waktu dan tenaga saudara diberikan hanya kepada sesuatu yang Anda percayai untuk saudara lakukan. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak akan memberikan waktu dan energi Anda untuk melakukan itu. Jadi yang penting di sini unsurnya adalah kemauan memberikan waktu dan energi, dan yang kedua, sesuatu yang dipercayai yang akan kita lakukan. Jadi itu adalah definisi komitmen. Nah, kalau kita sungguh-sungguh melihat istilah dari komitmen, itu berasal dari kata commit atau committent, ya. Istilah Latinnya committere, yang berarti to put into charge. Artinya menempatkan dalam segala biaya. Menempatkan dalam segala biaya. To put into charge. Menempatkan dalam segala biaya. Orang yang berkomitmen dia akan mau membayar harganya.
waktunya akan diberikan, bahkan tenaganya, bahkan biaya pun dia mau mengeluarkan kalau dia sudah berkomitmen. Asal kata dari komitmen itu dari kata kom yang artinya together, bersama, dan mitter yang artinya to put. Jadi kalau diartikan komitmen artinya adalah to put together, menempatkan bersama-sama. Jadi itu paling tidak saudara bisa mengerti apa sih komitmen itu. Jadi paling tidak saudara ngerti lebih dahulu tentang komitmen itu. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai komitmen? Dalam Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kalimat dalam terjemahan bahasa Indonesia, Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris, NIV, New International Version, itu dikatakan commit to the Lord, whatever you do, and your plans will succeed. Perhatikan, kata serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, itu dalam bahasa Inggris versi NIV, commit to the Lord whatever you do. Artinya, komit kepada Tuhan terhadap segala sesuatu yang saudara kerjakan. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara mengenai komitmen. Maka akibatnya di sini dikatakan, rencanamu akan berhasil. Your plan will succeed. Rencanamu akan berhasil. Nah, penting sekali komitmen itu, karena komitmen menghasilkan kesuksesan, baik kesuksesan dalam perkawinan, baik kesuksesan dalam pelayanan, maupun kesuksesan dalam pekerjaan. Karena komitmen itu yang menyebabkan terjadinya kesuksesan. Orang tanpa komitmen adalah orang-orang tidak akan bisa meraih kesuksesan. Orang percaya yang tidak memiliki komitmen tidak akan menghasilkan kesuksesan. Iman rohaninya akan menjadi lemah, tidak akan bisa bertumbuh dengan kuat, tidak akan tahan menghadapi segala gonjangan. Perhatikan baik-baik. Orang yang tidak memiliki komitmen tidak akan menghasilkan kesuksesan. Iman rohaninya akan menjadi lemah, tidak akan bisa bertumbuh dengan kuat, tidak akan tahan menghadapi goncangan, saudara. Komitmen itu lahir dari dalam hati, tanpa ada unsur paksaan, dengan kesadaran diri untuk memberi dirinya atau menyerahkan dirinya. Tidak perlu dianjurkan dulu atau disuruh-suruh baru mau melakukan. Itu komitmen. Nggak perlu disuruh, saudara. Tapi ada kesadaran diri, ada kemauan diri untuk melakukan itu. Jadi dia menyerahkan dirinya untuk melakukan itu. Nah, dalam Kisah Rasul 2 ayat 41, contoh orang-orang berkomitmen di sini dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, pada kata-kata memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi pada waktu khotbah di hari Pantekosta oleh Rasul Petrus, saudara, orang-orang yang mendengarkan perkataan Petrus punya komitmen untuk memberikan dirinya supaya dibaptis. Komitmen untuk dibaptis, menyerahkan diri dari dirinya sendiri, kemauan itu, saudara. Tidak perlu dipaksa. Jadi memberi diri dibaptis, dan ada 3.000 orang yang berkomitmen untuk dibaptis pada waktu itu. Jadi saudara akan bisa melihat bahwa komitmen itu merupakan pendorong bagi kita supaya kita itu dengan tidak terpaksa melakukan suatu pekerjaan. Kita rela memberikan waktu kita dan tenaga kita kalau kita percaya dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, saya akan membahas hal yang kedua. Apa pentingnya komitmen itu? Saya mencoba untuk memberikan pendapat dari beberapa pakar. Yang pertama adalah Anthony Robbins. Dia katakan bahwa tidak ada kesuksesan abadi tanpa komitmen. Perhatikan,
Tidak ada kesuksesan abadi tanpa komitmen. Kemudian ada juga pendapat yang kedua dari Abraham Yosua. Abraham Yosua mengatakan demikian. Hidup tanpa komitmen bukanlah hidup yang bernilai. Jadi Abraham Yosua ini mengatakan bahwa hidup tanpa komitmen itu adalah hidup tanpa nilai, tidak bernilai, ya. Kemudian Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, mengatakan bahwa komitmen adalah mentransform sebuah janji menjadi kenyataan. Jadi komitmen adalah apa yang mentransform, mengubah sebuah janji menjadi kenyataan. Dengan kata lain, sebuah janji akan menjadi kenyataan kalau ada komitmen. Kemudian ada Arlene Blum, ya, Arlene Blum itu mengatakan pahala yang terbesar datang dari komitmen yang terbesar. Jadi pahala yang terbesar hanya datang dari komitmen yang terbesar. Itu adalah Arlene Blum. T.D. Jakes mengatakan tanpa komitmen tidak ada sesuatu yang terjadi. Sekali lagi, tanpa komitmen tidak ada sesuatu yang terjadi. Heidi Rieder mengatakan komitmen adalah fondasi dari pencapaian yang besar atau dasar dari pencapaian yang besar. Kemudian Jill Kunik mengatakan komitmen adalah perekat yang mengikat kita terhadap tujuan kita. Komitmen adalah perekat yang mengikat kita terhadap tujuan kita. Nah, saudara, dari pendapat beberapa ahli ini kita tahu betapa pentingnya komitmen itu. Karena tanpa komitmen tidak ada kesuksesan abadi. Tanpa komitmen hidup kita tidak bernilai. Tanpa komitmen janji tinggal janji, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tanpa komitmen tidak ada pahala yang kita dapatkan. Tanpa komitmen tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada pencapaian yang dapat kita lakukan. Tanpa komitmen tidak ada penghubung terhadap tujuan yang akan kita kerjakan. Itu sebabnya saya katakan betapa pentingnya komitmen itu. Nah, saudara sekalian, saya akan mencoba untuk memberikan suatu hasil riset penelitian mengenai kecenderungan orang yang semakin menganggap remeh komitmen. Jadi hasil riset penelitian ini dilakukan oleh George Barna dalam bukunya The Frog in the Kettle pada tahun 1990. Dia memberikan 6 kesimpulan mengenai tentang bagaimana perkembangan orang yang makin menganggap remeh komitmen. Kesimpulan pertama dari hasil riset dari George Barna mengenai komitmen dikatakan demikian. Komitmen untuk mempertahankan pernikahan baru dari perceraian menurun. Perhatikan, komitmen untuk mempertahankan pernikahan baru dari perceraian menurun. Artinya angka perceraian terus meningkat karena komitmen pernikahannya itu menurun. Yang kedua, komitmen untuk memiliki teman menurun dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya jumlah teman akan makin sedikit karena orang makin individualistis. Kemudian yang ketiga, komitmen untuk loyal terhadap merek barang tertentu cenderung terus menurun. Artinya orang tidak lagi hanya memakai barang itu saja, tetapi juga memakai barang-barang yang mungkin tipe baru yang mulai muncul, itu akan berani mencoba barang yang baru. Tidak terikat pada barang yang itu saja. Kemudian komitmen untuk bergabung pada organisasi, termasuk ke dalam gereja, partai politik, serikat pekerja, terus menurun. Orang lebih tidak berkomitmen lagi pada akhir-akhir ini untuk bergabung dalam organisasi. Kemudian yang kelima, komitmen untuk berkorban, berjuang bagi negara juga menurun.
Lalu yang keenam, komitmen untuk menyelamatkan pernikahan demi kepentingan anak juga menurun. Jadi orang lebih suka bercerai, tidak peduli dengan masa depan anak. Itulah hasil penelitian yang sangat menyedihkan dari George Barna, saudara. Bagaimana komitmen itu makin lama makin menurun dan orang makin tidak berkomitmen. Kemudian saudara, saya juga akan memberikan hasil riset penelitian yang didapat oleh Quest pada tahun 1995 tentang komitmen. Di situ dikatakan bahwa apabila komitmen makin tinggi, maka motivasi dan kinerja makin tinggi. Jadi yang pertama, apabila komitmen makin tinggi, motivasi dan kinerja makin tinggi. Yang kedua, apabila komitmen makin tinggi, maka kemandirian dan penguasaan diri makin tinggi. Yang ketiga, apabila komitmen makin tinggi, maka kesetiaan akan makin tinggi. Yang keempat, apabila komitmen makin tinggi, maka aktivitas kolektif untuk berdemo itu akan makin berkurang. Artinya bahwa orang-orang lebih mengarah kepada kualitas untuk berkontribusi kepada organisasi. Jadi artinya komitmen makin tinggi, kontribusi terhadap organisasi juga makin tinggi. Tidak mau berdemo, saudara. Tidak mau menentang perusahaan, tidak mau, saudara. Jadi itu adalah hasil penyelidikan dari Quest pada tahun 1995 yang menyimpulkan betapa pentingnya komitmen, karena komitmen itu berkaitan dengan motivasi dan kinerja. Komitmen makin tinggi, motivasi dan kinerja makin tinggi. Komitmen makin tinggi, kemandirian dan penguasaan diri makin tinggi. Komitmen makin tinggi, maka kesetiaan makin tinggi. Komitmen makin tinggi, kontribusi terhadap organisasi juga makin tinggi. Jadi kalau saudara perhatikan, kita juga harus berkomitmen, saudara. Paling tidak kita berkomitmen kepada Tuhan, itu harus, tidak boleh tidak. Berkomitmen kepada pasangan hidup kita, berkomitmen kepada keluarga, berkomitmen kepada gereja, berkomitmen kepada sesama. Saudara perhatikan baik-baik, diperlukan komitmen. Komitmen kepada Tuhan, misalnya komitmen saudara adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan saudara. Itu komitmen saudara. Komitmen pada pasangan kita untuk kita tetap mempertahankan janji nikah kita, tidak mengkhianati, tidak berselingkuh. Jadi kita betul-betul setia kepada pasangan kita. Komitmen pada keluarga, misalnya kita ingin menjalankan fungsi kita masing-masing dalam keluarga dengan baik. Misalnya fungsi ayah menghidupi keluarga, fungsi ayah senantiasa membimbing anak-anaknya, tidak membuat tawar hati anak-anak, kata firman Tuhan, tidak menyakiti hati anak-anak, membimbing anak-anak sedari muda. Itu adalah komitmen ayah. Komitmen ibu, mendidik anak-anaknya juga, memelihara anak-anaknya, menuntun anak-anaknya supaya anaknya boleh takut akan Tuhan. Jadi itu komitmen dari ibu. Komitmen anak misalnya menghormati orang tua, mentaati orang tua. Itu komitmen anak. Jadi dalam keluarga harus ada komitmen satu sama lain. Komitmen terhadap gereja, misalnya mendukung keuangan gereja, itu komitmen. Komitmen terhadap gereja adalah setia datang berbakti. Itu juga komitmen, saudara. Komitmen pada gereja misalnya komitmen untuk mendukung perlengkapan gereja, alat-alat musik dan sebagainya. Itu komitmen, saudara. Bentuk komitmen yang bisa kita salurkan. Lalu komitmen pada sesama, misalnya mengasihi sesama seperti diri sendiri, atau berbuat sesuatu kepada sesama sama seperti yang saudara harapkan sesama saudara berbuat pada saudara. Itu adalah komitmen terhadap sesama. Jadi Alkitab menyuruh kita tetap harus bersikap komitmen. Nah, kita akan masuk bagian terakhir yang terpenting adalah bagaimana komitmen itu seharusnya. Yang pertama, saudara,
Komitmen harus total, tidak boleh setengah-setengah. Sekali lagi, komitmen harus total, tidak boleh setengah-setengah. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ayat ini mengatakan bahwa orang yang siap membajak tidak boleh menoleh ke belakang, harus punya komitmen total, tetap maju ke depan. Jadi tidak boleh lagi kembali ke belakang, saudara ya. Demikian pula dalam peristiwa Elisa, ketika dia berkomitmen mengikuti Elia. Maka apa yang dilakukan oleh Elisa dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 21, maka saudara akan melihat di situ. Saya ceritakan saja bagaimana Elisa ini menyembeli lembunya, lalu dia membakar bajak lembunya sebagai kayu api untuk memasak daging lembunya, dan dia berikan pada para pengikutnya, pada orang-orangnya. Lalu dia mengikuti Elia, sehingga tidak ada lagi pandangan untuk kembali untuk membajak lembu, karena sudah disembeli lembunya, bajak lembunya sudah dibakar menjadi kayu api. Itu komitmen total, saudara. Bagaimana Rasul Paulus punya komitmen total di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Ini komitmen total, dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ini komitmen Rasul Paulus. Dia hidup hanya untuk Tuhan, dan dia mati pun juga untuk Tuhan. Itu komitmen yang sangat luar biasa. Bahkan dia tegaskan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidupnya itu diisi hanya untuk Kristus, dan mati bagi dia bukan sesuatu perkara yang besar kalau dia mati untuk Kristus, saudara. Saudara perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 31, di dalam terjemahan Indonesia dikatakan, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Sebetulnya kalau kita lihat King James Version dikatakan, I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Jadi kata-kata tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, itu dalam bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan I die daily. Aku mati setiap hari. Ini komitmen untuk mati setiap hari. Tentu bukan mati jasmani, saudara. Mati terhadap dosa, mati terhadap kedagingan, mati terhadap keduniawian. Itu maksudnya. Jadi menyalipkan daging, mati setiap hari terhadap daging, mati setiap hari terhadap dosa, mati setiap hari terhadap dunia. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus itu menjadi orang yang berhasil, karena dia punya komitmen yang sangat luar biasa. Dia punya komitmen luar biasa. Yang kedua, komitmen itu harus memilih. Komitmen itu harus memilih. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris, commitment is a choice. Komitmen adalah sebuah pilihan. Nah, saudara, yang menarik sekali, coba kita lihat dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua dan seisi rumahnya berkomitmen untuk memilih
beribadah kepada Tuhan dibandingkan kepada ilah-ilah berhala, kepada dewa-dewa. Baik itu adalah dewa orang Amori atau dewa orang-orang di seberang sungai Efrat. Saudara perhatikan baik-baik, komitmen itu harus memilih. Yosua dan keluarganya punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dia harus memilih itu. Dan tidak mau beribadah kepada dewa-dewa berhala. Jadi itulah sebabnya saya katakan pada saudara, bagaimana komitmen pengiringan saudara kepada Tuhan? Bagaimana komitmen pengiringan saudara pada Tuhan? Saudara memilih Allah atau memilih iblis? Bagaimana pandangan saudara terhadap harta saudara? Hati saudara melekat pada Allah atau melekat pada harta? Itu pilihan, itu komitmen saudara. Nah, yang ketiga, komitmen harus berani menanggung risiko. Perhatikan, komitmen harus berani menanggung risiko. Perhatikan, dalam Lukas 9 ayat yang ke-57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wah, ini suatu hal yang sangat luar biasa saudara ya. Orang yang ada di tengah jalan itu berkata pada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Itu ayat yang ke-57. Tapi ayat yang ke-58, Yesus memberikan resiko yang harus dia tanggung kalau dia ingin mengikut dia. Dikatakan, Yesus berkata kepadanya, pada orang di tengah jalan itu, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi kadang dalam perjalanan Yesus dalam memberikan kabar baik, dia ditolak di mana-mana. Dikatakan kalau saudara baca dalam ayat sebelumnya, secara konteks dikatakan bahwa Yesus ditolak untuk masuk suatu desa. Ditolak saudara. Apakah kamu siap untuk menjadi orang yang ditolak? Yesus juga ditolak di Nazaret, di kotanya. Mereka tidak menghargai Yesus. Nah, ketika orang di tengah jalan mengerti resiko, kesulitan, penderitaan yang akan dialami ketika mengikut Yesus, dia akhirnya mundur teratur. Dia tidak siap untuk menanggung resiko. Komitmen harus berani menanggung resiko, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, komitmen harus fokus. Komitmen harus fokus. Nah, firman Tuhan katakan begini, Ibrani 12 ayat yang kedua, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah." Nah, saudara, dikatakan di sini ketika saudara komitmen untuk mengikuti Yesus, maka mata saudara harus tertuju pada Yesus. Jadi mata saudara fokusnya hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Pada Yesus yang memimpin saudara di dalam iman. Jadi fokus saudara adalah hanya kepada Yesus. Mata yang tertuju hanya pada Yesus. Kalau saudara punya komitmen untuk mengiring Yesus. Amin. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Komitmen itu yang pertama harus total. Komitmen itu harus memilih yang kedua. Komitmen itu harus berani menanggung resiko yang ketiga. Komitmen itu harus fokus itu yang keempat. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah PA ini secara streaming Tuhan. Biar kami semua menjadi orang-orang yang berkomitmen. Karena Tuhan mencari orang-orang yang berkomitmen. Hanya orang-orang yang berkomitmen adalah orang-orang yang sukses.
orang-orang yang bisa bertahan untuk terus mengikuti Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Resiko apapun yang ada, tetap akan terus mengikuti Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.